Perkenalkan, nama saya Sep Yusman Maulana dengan NIM A219000165, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang bertemakan etika profesi teknologi informasi dengan judul Cybercrime. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah etika profesi. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari, bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Perkembangan IPTEK terutama teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal, dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis, dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya. Masalah kejahatan dunia maya dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan. Karena kejahatan ini termasuk salah satu extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, bahkan dirasakan pula sebagai serious crime, kejahatan serius, dan transnational crime atau kejahatan antar negara yang selalu mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdaulat. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, perang informasi sampah, bias informasi, hacker, cracker, dan sebagainya. Rumusan masalah yang dapat diambil dari makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana definisi dari cybercrime. 2. Bagaimana motif, faktor, dan modus dari cybercrime. Ketiga, bagaimana kasus dan penanganan kasus cybercrime di Indonesia. Adapun tujuan penulisan makalah ini dibuat untuk mengetahui definisi, motif, faktor, penyebab, modus, dan beberapa kasus beserta penyelesaiannya di Indonesia. Definisi cybercrime. Cybercrime adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan internet atau jaringan informasi publik. The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Kuba pada tahun 1999, dan di Wina, Austria tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal. 1. Cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal, melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan atau data yang diproses oleh komputer. Yang kedua, cybercrime dalam arti luas disebut computer-related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan dari beberapa pengertian di atas. Cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Motif cybercrime dibagi menjadi dua kategori, yaitu motif intelektual, kejahatan yang dilakukan hanya dengan kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi kejahatan dengan motif ini. Pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. Motif ekonomi.
politik dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain, karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Faktor penyebab cybercrime. Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu faktor teknis dan faktor ekonomi. Faktor teknis, dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan perilaku kejahatan untuk melakukan aksinya, kemudian tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kemudian faktor ekonomi. Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataannya seperti itu, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Modus cybercrime. Pengelompokan jenis-jenis cybercrime dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Salah satu pemisahan jenis cybercrime yang umum dikenal adalah kategori berdasarkan motif pelakunya. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kemudian illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kemudian cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer network sistem pihak sasaran. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program, komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya, offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page, suatu situs milik orang lain, secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Infringements of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kemudian cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis, begitu mereka mendapatkan akses. Yang terakhir adalah carding. Modus carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Isu-isu cybercrime yang ada di Indonesia diantaranya pencurian akun user internet. Merupakan salah satu dari kategori pencurian identitas dan penipuan. Hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang sigap terhadap keamanan di dunia maya. Dengan membuat user dan password yang identik atau gampang ditebak, memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya ini melakukan aksinya. Kemudian deepfake merupakan kejahatan dengan mengubah tampilan sesuai keinginan pelaku kejahatan. Bisa menampilkan tulisan-tulisan provokatif ataupun gambar-gambar lucu. Selanjutnya, probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target.
Virus dan Trojan. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Trojan adalah sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Kemudian denial of service atau DOS attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Selanjutnya yang terakhir, isu-isu yang berkembang di Indonesia yaitu phishing. Phishing yaitu dengan penyadapan melalui situs website asli atau palsu agar personal data dapat dicuri. Penanganan cybercrime. Berikut ini adalah beberapa cara penanganan cybercrime. Yang pertama dengan upaya non-hukum adalah segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban, dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya. Yang kedua dengan upaya hukum atau cyber law adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran atau kejahatan dunia maya secara spesifik. Ruang lingkup dari cyber law adalah hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, hate speech, fitnah, penistaan, dan penghinaan. Yang kedua, serangan terhadap fasilitas komputer, contohnya hacking, virus, illegal access, pengaturan sumber daya internet IP address, atau domain name. Yang ketiga, kenyamanan individu atau privasi, tindakan kriminal yang biasa menggunakan TI sebagai alat. Yang keempat, isu prosedural, contohnya yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, transaksi elektronik dan digital, pornografi. Yang kelima, perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian, seperti e-commerce, e-government, e-education, dan e-medics. Penanganan cybercrime selanjutnya yaitu perlindungan dukungan lembaga khusus. Lembaga khusus yang dimaksud adalah milik pemerintah dan NGO, non-government organization. Diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sudah memiliki ID Search atau Indonesia Computer Emergency Response Team yang diperlukan bagi orang-orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Kesimpulan dari makalah ini berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat saya simpulkan bahwa cybercrime merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negatif pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime ini bukan hanya kejahatan terhadap komputer, tetapi juga kejahatan terhadap sistem jaringan komputer dan pengguna. Pelaku cybercrime saat ini melakukan kejahatan tersebut bukan hanya karena mempraktekkan keahlian yang dimiliki, tetapi juga karena motif lain seperti uang, dendam, politik, iseng, dan sebagainya. Cybercrime dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi terhadap komputer dan jaringannya. Oleh karena itu, dalam penanggulangannya dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Selain itu juga diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga khusus untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang makalah yang berjudul Cybercrime. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.